Lorong-lorong itu sekarang menjadi sarang makhluk halus. Itu tempat buang jasad korban pembantaian zaman dulu. Pernah gak sih kamu ngerasa kota yang kelihatannya tuh biasa aja, ternyata menyimpan cerita yang gak pernah kita sangka. Cerita yang gak pernah ditulis di buku sejarah, tapi tetap hidup. Diceritain dari mulut ke mulut, diselimuti bisik-bisik, dan sering kali dilupain gitu aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di Ngapeh Malam, tempat dimana kita ngobrolin kisah-kisah yang gak semua orang berani bahas. Dan pada malam ini aku bakal ngajak kalian balik lagi ke kisah-kisah misteri di Kalimantan Timur. Aku bakal ajak kalian masuk ke satu sisi lain dari kota Samarinda. Sebuah misteri yang terkubur dari bawah tanah. Tapi sampai sekarang masih terus bikin orang bertanya-tanya. Ini kisah tentang lorong rahasia, tempat yang dipercaya orang itu jadi jalan pelarian. Dan mungkin juga jadi tempat orang hilang selamanya. Oke, kita masuk aja langsung ke ceritanya. Jadi di kota ini tuh beredar cerita tentang sebuah terowongan yang berada di bawah tanah. Katanya lorong-lorong ini dibangun sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Fungsi awalnya sih katanya buat jalur rahasia militer gitu, buat sembunyi atau nyimpan senjata. Tapi fungsi yang benar-benar bikin merinding adalah nggak ada satupun peta resmi yang nunjukin letaknya di mana sekarang. Warga-warga lama itu sering cerita, mereka pernah nemuin lubang besar yang tiba-tiba muncul di tanah, lalu ditutup lagi tanpa penjelasan. Salah satu lokasi yang sering disebut itu dekat Sungai Mahakam. Katanya ada gudang tua di sana, yang lantainya itu kalau diketuk suaranya tuh aneh. Kayak ada ruangan kosong di bawahnya. Cerita yang paling dikenal itu adalah cerita dari Pak Andi, seorang penjaga gudang di dekat pelabuhan. Waktu itu dia lagi bersih-bersih dan nemuin yang lantainya tuh bunyinya tuh kopong. Dia bongkar sedikit dan ternyata di bawahnya itu ada jalan, ada tangga kecil yang turun ke lorong gelap. Karena penasaran, dia turun sendirian dan cuman bawa senter kecil. Baru beberapa langkah, sinyal HP itu langsung hilang. Suasananya pun juga udah mulai berubah drastis. Katanya hening, tapi bukan hening biasa. Kayak dia memasuki dunia lain gitu. Di lorong itu dia ngaku dengar suara langkah, padahal dia lagi sendirian. Karena kejadian itu dia cepet-cepet lagi naik ke atas dan keluar dari sana. Tapi setelah itu keadaannya tuh jadi berubah. Badannya sering demam tanpa sebab. Tiap malam tuh dia menggigil, matanya juga jadi kosong, sering melamun, sering ngomong sendiri. Katanya ada yang ngikutin dia dari bawah. Dan beberapa minggu kemudian, Pak Andi ini hilang. Sampai sekarang pun gak pernah ditemuin orangnya. Setelah kejadian Pak Andi ini, lorong di gudang itu langsung ditutup rapat. Dan yang anehnya lagi, beberapa orang yang mencoba untuk investigasi malah dapat tekanan. Mahasiswa arkeologi yang sempat ngukur struktur bawah tanah katanya gak boleh nerusin proyek. Izin digantung dan hasil temuannya gak pernah dipublikasikan. Ada yang percaya kalau pemerintah itu tahu, tapi memilih bungkam. Ada juga yang bilang lorong-lorong itu sekarang menjadi sarang makhluk halus. Makhluk-makhluk dari masa lalu yang gak suka diganggu. Beberapa warga bahkan cerita mereka pernah lihat bayangan hitam keluar dari retakan jalan saat malam hari. CCTV sempat ngerekam padahal, tapi videonya langsung hilang. Entah karena rusak
Atau sengaja dihapus? Mungkin gak semua tempat harus kita telusuri. Dan gak semua misteri itu butuh jawaban. Karena bisa aja kita bukan nyari jawaban, tapi malah ngebangunin sesuatu yang udah lama tidur. Karena di balik setiap kota selalu ada rahasia yang lebih tua dari yang kita kira. Dan hati-hati ya kalau kalian lagi jalan malam. Siapa tahu di bawah kakimu ada lorong yang nunggu dibuka lagi. Kalau kamu tinggal di Samarinda atau pernah dengar cerita-cerita tentang lorong ini, tulis di komentar ya. Siapa tahu kisah kamu bisa bantu nerusin potongan-potongan misteri ini. Baiklah, kita akan lanjut ke cerita kedua. Ini masih tetap di Kalimantan Timur ya, tepatnya di Kutai Barat. Jadi ceritanya ini udah kejadian lama banget sebenarnya. Tapi masih keinget jelas di kepalanya Dandi. Yap, Dandi ini adalah tetanggaku. Waktu itu kan Dandi ini ikut bantuin panen sawit di kampung. Tempat keluarganya Dandi tinggal. Namanya juga bantuin kan, jadi pasti rame-rame. Suasana awalnya sebenarnya seru banget. Ngobrol-ngobrol, saling kenal. Ketawa-ketawa sambil kerja. Nah, sekitar jam 10 pagi, matahari kan udah terik banget tuh. Tapi mereka tetap masih lanjut kerja karena kan panennya masih banyak gitu. Dan mereka jalan agak jauh ke bagian sawitan yang paling ujung. Di sana tuh udah jarang banget sebenarnya didatangin orang, dilewatin orang pun jarang banget sebenarnya. Suasananya di sana itu lebih sepi, tanahnya agak lembab dan hawanya tuh dingin banget. Jadi kawannya Dandi, kita sebut saja namanya tuh Amat. Dari awal tuh dia udah kelihatan aneh. Padahal biasanya tuh dia tuh yang paling bawel, paling suka ngelawak, tapi kali ini dia diem. Jalan sambil nunduk, tangannya gemeteran, keringet dingin. Jadi ditanyalah sama Dandi, "Mat, kau ini kenapa? Masuk angin?" Dan Amat ini cuman senyum tipis, tapi matanya kosong, bener-bener kosong. Terus tiba-tiba dia jatuh duduk ke tanah. Semua panik lah, nyamperin kan. Tapi dia nggak respon sama sekali. Tatapannya tuh lurus ke depan, ke arah semak-semak yang ada di sana. Terus dia mulai ketawa sendirian. Dan itu ketawa bukan ketawa orang yang waras ya. Awalnya tuh pelan, tapi makin lama makin keras. Makin dalam dan suaranya tuh makin berat. Kayak suara dari tenggorokan yang rusak, bukan suara Amat. Salah satu orang tua yang ikut panen langsung teriak, "Jangan dideketin dulu, itu bukan dia lagi." Semuanya cuma bisa diam. Terus Amat mulai ngomong sesuatu, tapi mereka gak ngerti. Kayak bahasa yang gak pernah kita dengar gitu loh. Serius, itu bukan bahasa daerah. Bukan juga kayak orang kerasukan yang cuma teriak-teriak gitu. Ini lebih kayak mantra, tapi muter-muter. Kayak kayak kaset rusak. Orang tua yang tadi mulai ngaji pelan-pelan, bacain ayat sambil ngeliatin Amat. Dan saat itu juga Amat ngerangkak, badannya nunduk, tatapannya ke tanah, terus dia ngikik sendiri. Dan pas orang tua itu nyebut nama Amat, dengan lantang, Amat langsung menoleh dengan tatapannya yang tajam. Dan tiba-tiba Amat langsung muntah. Tapi yang keluar itu bukan makanan, melainkan serpihan hitam-hitam kayak abu campur lendir. Baunya ampun dah kata Dandi. Bau anyir tapi juga busuk, kayak sesuatu yang udah lama dikubur. Dan mereka semua mundur saat itu. Bahkan ada yang nangis saking takutnya. Setelah itu Amat pingsan. Tubuhnya tuh berat banget kata Dandi pas mereka mau angkat. Walaupun pada akhirnya berhasil diangkat, cuma mereka harus benar-benar perlu tenaga yang penuh untuk ngangkat. Satu orang aja loh kok bisa seberat itu, kayak ngangkat besi berapa ton gitu. Dan dia langsung dibawa ke rumah warga. Malamnya baru Amat sadar, tapi dia sama sekali nggak ingat apa-apa. Dia bilang sebelum semuanya gelap, dia sempat lihat ada sosok putih berdiri jauh di antara deretan-deretan pohon sawit. Badannya tinggi, tapi nggak ada wajahnya.
Dan dari sosok itu keluar suara, "Mat, Ahmad," manggil nama dia. Makanya dia waktu itu kayak bengong aja. Akhirnya kerasukan kan. Katanya warga sekitar sih, sawitan itu dulunya itu tanah kosong yang gak pernah disentuh. Bahkan katanya dulu sebelum itu menjadi kebun, itu tempat buang jasad korban pembantaian zaman dulu. Nggak tahu bener atau enggak ya. Tapi banyak yang udah ngalamin kejadian aneh di sana. Tapi orang yang pikirannya lagi kosong atau lagi capek banget, itu kayak manggil sendiri. Dan dia pun waktu cerita sama aku, sampai sekarang juga dia masih merinding ingat kejadian itu. Karena pertama kalinya dan dia ngeliat orang kesurupan, makanya jadi kebayang terus sama dia. Jadi pelajaran buat kita semua, jangan pernah panen sawit atau masuk hutan-hutan dengan pikiran yang kosong. Karena pikiran kosong itu disukai sama setan. Dan ingat, kalau ada yang senyum-senyum dari balik pohon sawit dengan bentukannya yang bukan manusia, mending lari deh. Karena kita nggak tahu seberapa kuat iman kita untuk menghadapi makhluk itu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan kisah-kisah misterius lainnya. Kok akhiri? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.